Selamat siang, perkenalkan nama saya Erika Artamevia Putri Iskandar dengan NIM 059. Jadi pada hari Jumat kemarin tanggal 1 Desember jam 2 siang hingga jam 4 sore telah dilaksanakannya kuliah tamu Digital Media and Convergence Culture yang mengundang narasumber dari Lembaga Studi dan Pemantauan Media yang berasal dari Remo TV, yaitu Pak Geger, selaku program division dari Remo TV. Konvergensi dalam studi media merujuk pada penyatuan berbagai bentuk media, teknologi, dan platform komunikasi. Jadi untuk dalam platform Remo TV ini sendiri, awal mula Remo TV ini merupakan YouTube ya. Tapi selanjutnya mereka memasukkan konvergensi media menjadi suatu blog atau website yang dimana orang-orang bisa mengakses banyak keberagaman, kebudayaan, dan masih banyak lagi yang bisa kita akses di dalam Remo TV itu. Konvergensi media sendiri juga telah dipercepat oleh kemajuan teknologi yang mengakibatkan integrasi konten, distribusi, dan partisipasi audiens di berbagai bentuk media. Remo TV juga didirikan pada tahun 2010. Remo TV berupaya untuk mendorong partisipasi publik yang aktif dan bermakna dalam setiap aspek kehidupan sosial melalui pemenuhan hak komunikasi. Maksud dari hak komunikasi adalah pada website Remo TV kita mempunyai kebebasan untuk mengkomentari atau memberitahu apa sih favorit kita dalam konten atau apapun, dan itu menjadi salah satu tolak ukur bagaimana Remo TV ini menjadi suatu platform yang bisa menyediakan seluruh hak komunikasi bagi yang menikmati kontennya seperti itu. Dan untuk pendanaan, Remo TV sendiri didanai oleh donasi publik, hasil usaha, proyek penelitian, dan hibah dari lembaga donor. Sejauh ini Remo TV telah menerima dana hibah dari Yayasan Tifa, Hipfos, Cipta Media Seluler, Voice Indonesia. Dan pada Agustus tahun 2014, Remo TV juga menerima penghargaan Tasref Award 2014 dari Aliansi Jurnalis Independen. Untuk target audiensnya sendiri apa sih, Kak? Jadi untuk target audiens pada platform Remo TV ini sendiri berkisar dari umur 17 hingga 35 tahun, akademik dan mahasiswa, untuk pemangku kepentingan kelompok marginal, masyarakat sipil, media dan pers, serta yang lainnya. Untuk rubrikasi Remo TV sendiri meliputi jadi di sini udah terlihat ada isai seperti kajian, analisis, dan opini seputar isu media dan komunikasi terkini. Jadi kayak isu-isu yang dibahas itu yang sangat terkini, dan kita sebagai penikmat konten ya, kita juga bisa mengerti kayak apa sih maksudnya. Kalau kita mau mengulik lagi bisa dari Remo TV ini. Selanjutnya ada konsep dan isu, di mana ada media 101 informasi dan perspektif dasar yang perlu diketahui masyarakat tentang dunia media dan komunikasi. Dan rubrikasi terakhir ada pada liputan yang mengangkat kisah dan tantangan di belakang layar media ke permukaan, refleksi atas pengalaman, serta membuka perspektif masa depan media. Dan untuk program Remo TV sendiri ada dibagi tiga maksudnya. Yang pertama ada media dan demokrasi. Jadi yang dibahas pada program Remo TV ini lebih fokus kepada kepentingan demokrasi. Lalu yang kedua ada program komunikasi krisis iklim, di mana peran media untuk meningkatkan kesadaran dan membangkitkan inisiatif warga untuk mengatasi krisis iklim. Pokoknya ini yang berhubungan dengan iklim. Lalu yang terakhir, program media dan keberagaman meliputi penelusuran sejarah marginalisasi dan pemeriksaan tentang cara media menggambarkan keberagaman dalam narasi dan dampaknya terhadap persepsi masyarakat. Jadi dari kuliah tamu kemarin dapat disimpulkan bahwa konvergensi media sangat membawa dampak yang bagus untuk masyarakat sekarang ya. Kenapa? Karena pengertian konvergensi sendiri adalah menggabungkan, di mana penggabungan ini dapat menghasilkan dampak yang cukup bagus, di mana kita bisa menerima dan menyalurkan ide-ide atau apapun hal-hal info-info melalui konvergensi media ini sendiri. Dan adanya konvergensi media telah merubah bagaimana informasi diciptakan, didistribusikan, dan dikonsumsi, serta konvergensi juga telah mengubah peran produsen media dan konsumen mendorong interaktivitas, di mana interaksi yang ada pada sekarang dari media melalui masyarakat bisa berubah arahnya, dari yang dulu hanya bisa media yang menyalurkan pesan, tapi sekarang para masyarakat juga bisa menyalurkan apa yang dia pikirkan tentang hal itu. Dan dengan adanya konvergensi media ini, saya harap juga saya bisa menerapkan ini dalam
kehidupan saya, dimana bisa mendapatkan banyak masukan gitu ya. Dan sekian dari saya, sekian dari materi yang disampaikan Pak Geger kemarin, serta refleksi saya dari mengikuti Zoom kemarin. Saya Rika Artamevia mengucapkan terima kasih.